Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdeka kita? Sudah merdeka kita? Bapak Ibu sekalian, Anda sudah menjawab kita belum merdeka. Ya, berkata seperti ini, bersikap seperti ini membuat saya rindu pada hari-hari di mana saya bersama emak-emak dan seluruh bangsa Indonesia berada di atas mobil komando mendengungkan keluh kesah rakyat, ya, yang selalu kami dengungkan selama 5 tahun terakhir atau 10 terakhir pemerintahan Joko Widodo. Betul? Mana suara mama? Mana suara mama? Ya, situ ada KNPRI, ada ARM, ada emak-emak dan siapapun walaupun tanpa nama, ya. Saya ingin mengatakan dan memberikan sebuah pemberitahuan kepada Anda semua bahwa pada hari ini Anda berkumpul, Anda berbicara, ya, dengan mengeluarkan pendapat itu sudah sangat berbahaya. Betul? Mana contohnya? Mana contohnya bahwa berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat itu berbahaya? Mana contohnya? Saya contohnya, ya. Saya ingin mengatakan ada 12 orang pada hari ini telah ditempatkan sebagai terlapor, ya, diantaranya Dr. Roy Suryo, Dr. Rizwan Hasholan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, saya sendiri Kurnia Tri Royani, kemudian siapa lagi? Ada banyak di sini, ya, Damai Hari Lubis, kemudian Ustaz Effendi, saya sebutkan saja semua, Bang Egy Sujana, Profesor Egy Sujana, kemudian Haji Muhammad Rizal Fadila, kemudian siapa lagi ini? Abraham Samad, Michael Benyamin Sinaga, Nuridian, Nos Susilo, dan Alido alias Ali Husen. Ya, lihatlah negara ini. Bapak Ibu sekalian, pada jelas-jelas KUHP pasal 1 ayat 1 mengatakan tidak ada satu perbuatan pun bisa dipidana melainkan berdasarkan kekuatan undang-undang yang sudah berlaku. Pada hari ini kami ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda pilih? Anda ingin memelihara hukum dalam slogan atau keberanian hukum untuk menegakkan keberanian? Pilih mana? Menegakkan hukum dalam keberanian, yaitu ius constitutum, yaitu hukum yang sedang berlaku. Bapak Ibu sekalian, ini bukan tanpa alasan. Hampir 10 tahun ini bangsa ini sudah terlena. Walaupun saya tidak memilih, saya ingin mengatakan siapakah orang yang telah memimpin Indonesia selama 10 tahun ini. Mari kita ambil salah satu referensi, ya, kakanda kami E.F. Saifullah Fatah, ya, yang merupakan mungkin pengelola dalam acara Keep Talking, mengatakan ada sekian banyak wajah daripada seorang Joko Widodo. Satu di antaranya, dia tidak pernah berhenti menjadi wali kota. Jadi sebenarnya dia tidak pernah presiden tapi hanya wali kota, ya. Kemudian yang kedua, dia tidak pernah berhenti berkampanye untuk dirinya sendiri dan keluarganya, ya. Dia the master of personalization, ya. Kemudian dia seorang pendebat, ya, yang pandai mendebat dirinya sendiri. Kemudian apalagi? Dia adalah seorang pengadu domba yang heroik. Ini adalah beberapa daripada sifat daripada orang yang pernah memimpin bangsa ini. Setelah berkuasa pun dia masih tetap cawe-cawe. Sebenarnya tentu saja adalah kewajiban kita menghormati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya. Kita pernah merasakan dipimpin oleh seorang yang sangat ulung dalam berorasi, yaitu Insinyur Soekarno, ya. Kemudian kita pernah dipimpin oleh seorang bapak pembangunan, walaupun tentu bukan tanpa cacat dan celah, Haji Muhammad Soeharto. Kita pernah dipimpin seorang teknokrat, yaitu Muhammad Habibie, ya. Pernah dipimpin oleh seorang jenderal SBY. Kita pernah dipimpin seorang yang sangat demokratis, Ibunda Megawati Soekarno Putri, ya. Nah, tetapi pada hari ini kita ini sedang dipimpin oleh siapa? Orang yang telah menghancurkan bangsa ini sehingga memaksa kami untuk melakukan gugatan di PN Jakarta Pusat dengan beberapa hal. Pertama, kerusakan dalam bidang ekonomi, kerusakan dalam bidang hukum, pecah belah anak bangsa, kemudian kata-kata yang selalu berbohong, serta semua perundang-undangan dan regulasi yang tidak pro kepada rakyat. Inilah yang membuat kami berjuang. Bapak Ibu sekalian, hingga pada akhirnya suatu masa 15 April 2025 dengan sebuah tekad yang bulat, karena kami memang sebagai pengacara, ya, dibantu oleh para ahli
tadi kami melakukan perjalanan menuju Yogyakarta dan Solo untuk memastikan adakah orang yang memimpin bangsa ini mempunyai dasar atas kepemimpinannya dengan memakai alat-alat yang valid dan legal. Ya, kami datang ke UGM dan datang ke Solo, yaitu Jalan Kutai Utara nomor 1 itu ke rumah Bapak Joko Widodo. Walhasil apa yang terjadi? Kami mengira bahwa kami diterima setelah bersurat 2 kali itu merupakan suatu itikat baik untuk bisa mendapatkan kepastian bahwa ijazah tersebut asli atau tidak asli. Ya, kalau seandainya asli, kami akan dengan senang hati untuk melakukan semacam sosialisasi kepada rakyat bangsa ini dan bersedia minta maaf. Ya, akan tetapi apa yang terjadi di sana? Kami sesungguhnya sudah diintimidasi dengan mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Sebagai orang hukum, jalur hukum yang dia katakan itu kami kira menggugat secara PMH misalnya di pengadilan. Ternyata bukan. Yang dimaksud dengan menempuh jalur hukum itu adalah menggunakan tangan besi, dengan menggunakan kekuatan aparat untuk memartil kami, rakyat yang kritis kepada bangsa ini. Ya, dan akhirnya inilah 12 orang menjadi terlapor di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan. Tidak ada orang yang menghendaki efek buruk dari perjuangan. Akan tetapi jika itu harus menjadi bagian dari perjuangan, insya Allah kami mohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian agar kami tegar dalam menjalani ini dan menganggap sebagai bagian dari suatu kemuliaan yang Allah berikan, sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada para pahlawan yang telah memberikan kedaulatan kepada bangsa ini dan mengusir penjajahan di Republik Indonesia ini. Merdeka! 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 Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana ke depan? Saya ingin mengatakan apa yang terjadi kepada kami itu yang disebut dalam Undang-Undang Pers sebagai chilling effect, yang artinya adalah suatu penyebaran rasa takut. Apa maksud daripada penyebaran rasa takut? Ya, agar semua orang-orang kritis tidak lagi berani untuk menyampaikan kebenaran. Dan ini sangat berbahaya manakala kritik dianggap subversif, manakala Anda protes dianggap sebagai makar. Ini luar biasa. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan apa yang kami lakukan ini hanya bagian kecil. Kami mengharapkan Anda semua yang ramai ini, Anda yang duduk di sana sini, tolong dengarkan. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Ya, ini perjuangan. Saya ingin mengatakan Anda siap berjuang. Siap berjuang. Kalau begitu buktikan bahwa kalian tidak akan pernah berjuang, kalian harus terus bersuara untuk menegakkan kebenaran. Jika pada hari ini Bapak Presiden kita belum mendengarkan, mudah-mudahan dari ruang yang sangat luar biasa mempunyai sejarah ini, beliau akan mendengarkan bahwa ada rakyat yang tidak pernah bosan-bosan selalu memperdengarkan kebenaran dan kebajikan. Semoga besok lagi dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang prioritas, mana yang harus ditendang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di akhir daripada kata sambutan ini, saya mengatakan ada tamu satu orang, ya, Bang Eros Jarot, yang hari ini berumur 75 tahun. Selamat ulang tahun. Tolong bersamai perjuangan ini. Bangsa ini masih membutuhkan, ya. Ini titipan dari kawan-kawan. Saya juga melihat ada Bang Abraham Sangat. Terima kasih. Ada Bang Marwan Batubara. Terima kasih. Ada Bang Rizal Fadilah yang senantiasa mengawal kami. Ada Ustadz Ahmad Alfian Tanjung. Ada Bang Said Didu, Sang Manusia Merdeka. Terima kasih banyak. Kemudian ada jenderal kami yang kami banggakan, yang kumisnya bercopot oleh si betina itu, insya Allah tetap gagah. Ada Sensal Samsul. Terima kasih Bapak. Pak Roy Suryo yang dengan senyumnya dia seperti orang yang tidak pernah akan kalah. Ya, namanya terus dipakai Roy CS, Roy CS. Ya, sekarang kami akhirnya terpaksa berlindung di nama beliau. Semoga Allah ya memanjangkan umurmu, menambahkan rezekimu, menguatkan hatimu. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.